Hari ini ibu-ibu kita akan panen cabai kita di kebun Poktang Dahlia. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita atas usaha kita bersama ya nanamnya ya. Kami mengharapkan seluruh warga di perkotaan bisa membentuk seperti ini, berbuat seperti ini untuk perbaikan iklim. Karena iklim di Jakarta ini sudah sangat mengkhawatirkan karena memerlukan satu penanganan dari warga sendiri. Karena kalau mengandalkan pemerintah, mungkin pemerintah nggak akan sanggup. Lebih baik dari warga sendiri yang berpikir positif tentang iklim, perbaikan iklim. Halo, selamat datang di kelompok tani Dahlia. Nama saya Tri Haryanto. Saya sebagai anggota dari kelompok tani Dahlia ini. Kelompok tani Dahlia ini terbentuk atas prakarsa dari pengurus RW dan pengurus RT. Sekarang kami akan melihat kegiatan anggota kami, di mana hari ini kami akan ada penanaman cabai. Mari kita melihat ke anggota kami yang sedang menanam cabai. Halo teman-teman. Sedang menanam apa sekarang? Cabai ini Pak. Dan cabai apa? Cabai rawit merah. Lahannya lahan kosong, pernah dikelola sebelumnya, namun pengolahannya hanya sedikit. Akhirnya kami berinisiatif bersama-sama dengan pengurus RT, pengurus RW untuk mengelola lahan yang terbengkalai ini. Kami meminta izin kepada penguasa di sini dulu, karena kalau tanpa izin kami takutnya bermasalah. Akhirnya kami mendapat izin, akhirnya kami mengelola dari awal. Yang tadinya mungkin hanya 10%, kami sekolah keseluruhan. Ini luasnya ada sekitar 850 meter. Namun pengolahannya tidak mudah, Bu, karena area ini adalah pengurukan. Tanahnya seperti pengurukan, merupakan batu-batu di dalamnya. Kami sangat berat sekali mengolah ini. Akhirnya karena sedikit demi sedikit kami bisa mengolah dengan baik, walaupun belum maksimal. Berapa biji Pak? 5. 5 atau 6? Tapi jangan numpuk, jangan numpuk. Langsung tutup, Bu, ya. Minyak di pinggirnya, di antara lubang, ke sana aja nggak apa-apa. Pembentukan kelompoknya sebetulnya tahun 2021. Nah,
Tapi pengelolaannya kami mulai pada akhir tahun 2021. Jadi ada sedikit vakum karena kami masih memerlukan studi-studi dulu bagaimana cara mengelolanya. Gitu. Akhirnya kalau tidak salah mulai akhir tahun 2021 kita mengolah sedikit demi sedikit. Kalau melihat sejarah lahan ini ada awalnya lahan kosong dan berupa rawa. Kemudian sama warga ataupun siapapun membuang puing ke sini. Sampai kami mengolah pun itu masih tempat pembuangan puing. Setelah kami kelola, pembuangan puing itu di stop. Jangan sampai ada pembuangan puing ke sini lagi karena akan bermasalah pada saat kami mengolahnya. Nah, kami sedikit demi sedikit menguruk dengan tanah atau dengan pupuk. Kami coba mengolah, menggali sendiri untuk tanahnya biar lebih baik untuk ditanami. Konsep lahan ini adalah konsep lahan kampung. Jadi kampung dalam artian kita menggunakan bahan-bahan terbuat dari alam, seperti dari bambu. Makanya kita menggunakan pagar dari bambu dan sengaja tidak dicat. Kemudian setiap batasan lahan itu ada genteng. Itu pun hanya untuk memisahkan jenis-jenis tanaman yang akan kita tanam. Kita cat biar ada kelihatan lebih terang batasannya. Dan lagi kemudian sekelilingnya kami juga pakai bambu. Memang sengaja kami memang ke alam. Jadi lebih baik kita mempergunakan bahan-bahan dari alam, tidak dicat. Termasuk juga gubuknya kami mempergunakan bahan-bahan dari alam dan tidak dicat. Sengaja kami tidak cat karena biar kelihatan dari alaminya gitu. Saya Ibu Tanti dari kelompok Tani Dahlia RW 07 akan memindahkan tanaman cabai ke pot-pot yang sudah tersedia. Nah, ini ada botol bekas yang kita manfaatkan juga sebagai wadah penyemaian gitu. Sekarang kita mau memindahkan tanaman ini ke tempat wadah yang sudah tersedia. Jadi awalnya itu kami bersepakat, ayo kita mencoba menghijaukan wilayah RW ini dengan bercocok tanam. Kami mencoba dari pengurus RW mencoba menginformasikan ke warga, ayo kita bercocok tanam karena kita perlu perbaikan iklim. Akhirnya pada saat kita membahas mengenai itu, kami berdiskusi, oh di sana ada lahan kosong, ayo kita kelola. Akhirnya kami mengelola ini. Kenapa nama kami dinamakan kelompok tani Dahlia? Jadi itu ada sejarahnya, Bu. Jadi nama Dahlia itu diambil dari ada zaman dahulu kala di sini namanya Taman Dahlia, yang sekarang itu sudah tidak ada. Jadi kami sengaja beri nama itu biar nama Dahlia itu selalu ada selalu teringat oleh warga. Ya, ini kita melakukan penyemprotan. Setelah melakukan penyemprotan, nanti kita pindahkan ke tempat yang teduh supaya tanamannya bisa tumbuh. Kita pindahkan ke tempat yang teduh supaya akarnya kuat dulu.
Konsep pertanian di sini adalah kami secara konsep secara alami yang mengolah tanah secara mandiri, kita mencangkul dengan kemudian memberi pupuk, kemudian kita menanam, kemudian kita menyirami. Ada juga yang hidroponik. Hidroponik itu adalah kebetulan kami hidroponik mendapat pelatihan dari KPKP, jadi otomatis mengikuti apa yang dianjurkan oleh dalam pelatihan tersebut. Namun untuk yang konvensional kami secara sendiri-sendiri aja Bu, tidak, karena belum ada pelatihan. Seharusnya memang ada pelatihan dulu biar kita bisa hasil baik. Jadi otodidak betul-betul kadang-kala ada perbedaan pendapat di antara anggota. Menurut anggota yang ini harus seperti ini, anggota ini harus seperti ini, tapi akhirnya kami rundingan ya coba seperti ini gitu. Hari ini kita mau semai pokcoy. Dan tadi sudah kita tanam di media tanah, dan sekarang kita ada di media hidroponik, rak hidroponik. Dan ini alatnya ini rokol, udah direndam dengan abemik atau nutrisinya. Dan sekarang kita mau semai, isi satu ini dua bibit. Tanam pokcoy, benih pokcoy 2 bibit. Ini kan bibitnya kecil-kecil, jadi harus jeli memasukkannya 2 bibit ke benihnya ini, ke dalam rokolnya 2 biji. Mengenai keanggotaan kelompok tani ini, terus terang saja sebetulnya keanggotaannya itu dari pengurus RT, pengurus RW, sama ibu-ibu kader posyandu, semua kader yang ada di RW. Anggota yang aktif di sini sekitar ada 20 orang, hampir 50-50 mengenai perempuan sama laki-lakinya. Karena gini, kenapa kami membutuhkan perempuan? Karena itu perempuan itu untuk yang sifatnya mengerjakan yang tidak berat. Laki-laki untuk mengerjakan yang berat seperti nyangkul atau memindahkan seperti itu. Nah, Pak Tri sama Pak Yanto, ini kan aset Pemda nih. Nah, kemudian Bapak manfaatkan, ini udah berjalan berapa lama? Ini Kira-kira? berjalan 4 bulan. udah sekitar 4 bulan. 4 bulan ya? 4 bulan. Prakteknya sekitar 4 bulan. Tapi perizinannya kita dari awal tahun lalu baru Pak, perizinannya. Ini alhamdulillah kemarin kita udah itu ya. Udah panen. Panen. Nah, Udah menghasilkan uang 70.000 Pak. 70.000? Panen sawi. Oh, alhamdulillah. Yang panen-panen sebelumnya kami Iya. konsumsi sendiri, tapi karena akhir kita berbicara berdiskusi dengan teman-teman anggota, dan kita dikonsumsi sendiri bisa menghasilkan biar untuk biaya operasional di sini. Ini kan dahlia nih, Pak Yanto ya ketuanya ya, Pak Yanto. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah awal untuk memanfaatkan lahan dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat, bahkan bisa menjadi bernilai penambahan pendapatan keluarga nih, Kan pohon ini pohon apa nih? Oh, ini terong, kemudian ada kacang ya. Ada tomat, jeruk ya. Ya, khusus untuk Jakarta, saya pikir memang dengan tidak atau terbatasnya lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian, nah kita optimalkan dengan lahan-lahan yang saat ini ada. Ya, harapannya tentunya ini menjadi budidaya, ya, menjadi budaya masyarakat untuk bisa mengkonsumsi sayuran itu dengan cara mandiri. Ya, dan ini menjadi ketahanan pangan perikanan di lingkungan warga masyarakat. Dan tentunya pastinya dengan pengelolaan sendiri,
dengan cara-cara yang dipandu dari Satpel KPKP Kecamatan Cempaka Putih, ini kan pastinya akan lebih higienis, akan lebih sehat. Dan kemarin saya mendapat laporan juga, bahkan sudah ada beberapa orang yang membeli hasil panen di sini, sehingga bisa bergulir ya menjadi modal dan terus dikembangkan lahan pertanian ini. Nah, hari ini ibu-ibu kita akan panen cabai kita di kebun Poktang Dahlia. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita atas usaha kita bersama ya nanamnya ya. Ayo Bu, silakan yang matang-matang dulu nih, cabainya yang merah-merah dulu dipetik satu-satu. Jadi cara metiknya jangan ini ya Bu ya, jangan dipetik-potekin batang-batangnya, jadi langsung ininya aja biar bisa keluar lagi. Sekarang kan cabai lagi mahal ya Bu ya, sekilo berapa? Sekilo berapa sekarang? Kilo berapa ya Bu? 40? Iya. Sementara ini kami mempunyai jenis sayuran terong, kailan, pakcoy, kangkung, kacang panjang. Nah, ada di sana pare cuman kurang produktif. Akhirnya kami akan mengganti pare itu dengan yang lebih produktif. Kenapa kami menanam yang sifatnya seperti sawi atau pokcai? Karena apa? Ini bisa dibutuhkan oleh masyarakat, oleh warga di sini. Kami bisa menghasilkan untuk pemasukan kelompok tani ini. Oh ya ibu-ibu, hari ini kita panen kacang panjang ya. Ayo ibu-ibu silakan dipanen yang muda-muda yang memang masih segar-segar. Yang ini boleh nih, silakan nih diganti sama ini boleh. Ini juga masih bisa ini. Kita bisa memanen hasil jerih payah kami sendiri itu sangat bahagia sekali. Terutama anggota yang ibu-ibu itu sangat antusias memanennya. Mereka malahan minta dipoto, di-share ke sosial media, itu ibu-ibu sangat antusias. Karena apa? Di dalam kota ini kan tidak ada, jarang ya ada kebun seperti ini. Mungkin mereka juga yang hidupnya mereka yang lahir di Jakarta tidak pernah merasakan memanen itu seperti apa. Mereka sangat antusias sekali. Ya inilah hasil panen kita di kebun Poktang Urban Farming Dahlia. Ada kangkung, cabai, dan kacang panjang. Selanjutnya kita masak-masak.
lainnya kebetulan kami dikelola untuk dikonsumsi sendiri, Bu. Berarti kalau ada kumpul-kumpul, kita manen, kita masak, kita makan-makan bersama di saung ini. Harapan kami dengan terbentuknya Pohon Dahlia ini adalah semoga kami kan akan berkelanjutan sampai kapanpun dan ini bisa dikelola dengan baik untuk kami sendiri. Untuk secara umum kami mengharapkan seluruh warga di perkotaan bisa membentuk seperti ini, berbuat seperti ini untuk perbaikan iklim. Karena iklim di Jakarta ini sudah sangat mengkhawatirkan karena memerlukan satu penanganan dari warga sendiri. Karena kalau mengandalkan pemerintah, mungkin pemerintah nggak akan sanggup. Lebih baik dari warga sendiri yang berpikir positif tentang iklim, perbaikan iklim. Karena iklim adalah Jakarta sudah mulai kurang baik.